Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya di balik kata mencoba. Dalam sebuah training, Anthony Robbins pernah menterapi dua orang pesertanya. Sang istri dan seorang suami, pasangan. Ketika proses terapi ini sampailah pada ujungnya di mana dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Lalu Anthony Robbins dia bertanya kepada si lelaki, apa keputusanmu mulai sekarang? Sang lelaki dia mengatakan, saya mencoba untuk merubah kebiasaan saya. Anthony Robbins lalu mengulangi kembali, bisa Anda ulangi apa yang Anda katakan? Saya mencoba mengubah perilaku saya menjadi lebih baik seperti yang diharapkan oleh pasangan hidup saya. Lalu kemudian dia minta kepada si lelaki untuk mengangkat sebuah kursi, dan dia mengatakan, boleh Anda mendekati ke kursinya? Kursi yang ini? Si lelaki tanya, ya. Lalu apa yang saya lakukan? Tanya si lelakinya. Anthony Robbins kemudian mengatakan, coba Anda angkat kursi itu. Coba Anda angkat kursi itu. Dia jongkok, berusaha untuk angkat, dan kemudian dia bisa mengangkatnya. Lalu apa yang dilakukan oleh Anthony Robbins? No, jangan Anda angkat. Anda tidak mengangkatnya. Saya tidak meminta Anda untuk mengangkatnya, tapi saya minta Anda untuk coba angkat. Ayo, mencoba. Try it. Si laki-laki ini belum paham, dan dia kemudian mengangkat lagi kursinya sampai membuat dia jengkel. Maunya kamu apa sih? Anthony Robbins lalu mengatakan, ayo ulangi, coba angkat. Tidak untuk diangkat, kata Anthony Robbins. Dia pegang, ya sudah, nggak angkat, coba. Gerakan badan Anda silahkan, tapi berusaha mencoba aja gitu. Coba tapi tidak mengangkat. Begitu dia melakukan beberapa kali tanpa perut sampai tidak terangkat, karena itulah proses sebuah mencoba. Lalu Anthony Robbins mengatakan di dalam kelasnya, no everyone, you understand what I mean? Kepada seluruh audiens, bahkan termasuk kepada si lelaki yang proses terapi untuk pengambilan keputusan itu. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Saya memutuskan untuk. Dia kemudian mengubah kata-katanya, tidak lagi menggunakan kata-kata mencoba. Inilah bahaya di balik kata-kata mencoba yang saya maksud di sini. Ternyata pada saat kita mau melihat diri kita lebih dalam, kata-kata mencoba itu mengandung makna, ya kalaupun gagal juga nggak apa-apa, kalaupun nggak selesai juga nggak apa-apa, kalaupun umpamanya tidak terjadi juga nggak apa-apa. Rupanya kata-kata mencoba itu mengandung sesuatu yang effortless. Yang effortless artinya di sini, usaha yang hanya sedikit, kemudian kalaupun tidak terjadi, no problem. Di balik kata-kata mencoba itu tidak ada komitmen di sana. Di balik kata-kata mencoba itu membuat semacam ya kalaupun nggak selesai nggak apa-apa. Itulah menjadi bahaya di balik kata-kata mencoba. Terus pertanyaannya, apa yang kita lakukan? Kata-kata apa yang kita pakai? Bukan kata mencobanya yang kita lakukan, tapi kita fokus pada decision yang mau kita inginkan. Kalau kita memutuskan menulis, ya menulis. Kalau kita inginkan bergerak, ya bergerak. Tapi tidak menggunakan kata-kata mencoba. Bukan berarti saya mengatakan kata mencoba itu tidak boleh dipakai ataupun anti dari kata mencoba. Sebab dalam konteks jual beli, pada saat kita bertransaksi, kata mencoba itu sangat bagus dipakai oleh seorang sales kepada pelanggannya. Kenapa? Untuk menarik komitmen kecil, bahkan membuat orang merasa tidak terpaksa untuk melakukan sesuatu, kalaupun nggak beli juga nggak apa-apa, sehingga nggak ada beban. First step dia untuk merasakan dari sebuah produk, dicoba aja dulu Pak, silahkan. Dicoba pakai dulu nggak apa-apa. Bagi pelanggan yang mendengarnya, dia merasa tidak ada komitmen besar untuk memenuhinya, sehingga no problem ketika dia mengetes sesuatu. Sales kepada pembeli mengatakan kata mencoba itu pas banget di sana, karena supaya membuat si pembeli merasa tanpa ada beban untuk
mengeksekusinya sampai dengan selesai. Nggak perlu, saya nggak diikat oleh komitmen harus membeli. Itu yang terjadi secara psikologis pada saat seseorang mengatakan kata-kata mencoba, mendengar kata mencoba dari seorang sales, nyaman-nyaman aja. Lantas, bagaimana kalau kita, saya, Anda, kita semuanya menginginkan sesuatu, katakanlah di tempat kita bekerja, pada saat kita merencanakan sebuah program, pada saat kita menyusun impian atau sebuah proyek, kata-kata mencoba ini akan menjadi penghalang besar. Kata-kata mencoba ini akan menjadi pembenaran-pembenaran ketika sesuatu tidak terjadi seperti yang kita rencanakan. So, what the point? Berhati-hatilah menggunakan kata-kata mencoba ini. Alih-alih ketika kita mengatakan, saya coba, lebih baik kita mengatakan, saya putuskan untuk. Pada saat kita melakukan ini, maka insya Allah kita terhindar dari bahaya kata-kata mencoba. Saya Rahmat Syah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.